Halo, apa kabar pemirsa WPI TV? Saat ini Anda sedang menyaksikan Aktual edisi 5 Juni 2013 bersama saya Yuda Rahman Syadi. Dalam 30 menit ke depan kita akan mengulas berita seputar mancanegara, tanah air hingga lokal kota Pekalongan. Disiarkan melalui studio WPI TV Stimik Widya Pratama Pekalongan. Inilah Aktual. Ibu kota Taiwan, Taipei diguncang gempa berkekuatan 6,3 skala Richter pada Minggu 2 Juni 2013 pukul 13.43 waktu setempat. Gempa tersebut telah menewaskan 1 orang pendaki di Gunung Ali, Taiwan Tengah. Gempa bumi berkekuatan 6,3 skala Richter mengguncang ibu kota Taiwan, Taipei, Minggu 2 Juni 2013, pukul 13.43 waktu setempat. Guncangan juga sempat dirasakan hingga ke Hong Kong yang berjarak 700 km dari wilayah tersebut. Pusat gempa berada di 32 km timur Taipei dengan kedalaman 10 km ini membuat para warga Taipei berhamburan ke jalan dan menewaskan 1 orang warganya, menurut pejabat setempat. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran mengabarkan bahwa yang meninggal itu adalah seorang pendaki di Gunung Ali, Taiwan Tengah, sedangkan 2 pendaki lainnya dikabarkan selamat, meskipun dalam keadaan terluka akibat longsoran tanah. Untuk membantu evakuasi regu pramuka yang sedang berkemah di lokasi tersebut, pihaknya mengirimkan 4 helikopter, imbuh pejabat setempat. Dampak dari kejadian itu, 6 kereta api super cepat dibatalkan pemberangkatannya, tetapi dilaporkan tidak ada kerusakan yang terjadi akibat bencana tersebut. Di sisi lain, kegiatan operasional pembangkit listrik tenaga nuklir yang dijalankan Taiwan Power Co. tidak ada masalah. Ribuan hektar lahan hutan Meksiko terbakar Sabtu 1 Juni 2013 sebanyak 2.208 hektar hutan musnah terbakar sejak hari Kamis 30 Mei 2013. Petugas pemadam kebakaran sulit untuk mengendalikan api karena api dengan cepat melahap lahan hutan. Petugas pemadam kebakaran di negara bagian New Mexico, Amerika Serikat, Sabtu 1 Juni 2013 terus berjuang menghadapi 2 kebakaran hutan yang meluas dan telah melahap ribuan hektar lahan hutan Meksiko. Lebih dari 150 rumah telah dikosongkan dan sebanyak 2.208 hektar hutan musnah dilahap si jago merah sejak Kamis 30 Mei 2013. Akibatkan kebakaran hutan yang tak terkendalikan di wilayah hutan Pecos di New Mexico menurut media Amerika Serikat. Kebakaran yang dijuluki Tres Lagunas Fire ini merupakan kebakaran terbesar pertama di Meksiko yang sangat sulit untuk dikendalikan. Kebakaran juga terjadi di kota Santa Fe yang meluas ke daerah Fels Caldera National Preserve, menurut Danware dari Lembaga Kehutanan Negara bagian New Mexico. Kebakaran hutan baru-baru ini telah melahap lebih dari 283 hektar lahan dan juga sama sekali belum bisa dikendalikan. Demikian laporan media. Kebakaran di Santa Fe National Forest berkobar hanya 25 mil dari kota Santa Fe, sehingga membuat Palang Merah setempat membangun tempat berlindung darurat di satu gedung sekolah yang berdekatan. Departemen Kesehatan Negara bagian itu memperingatkan warga di daerah Pecos, Santa Fe, dan Espanola agar bersiap menghadapi asap dan menghindari melakukan kegiatan fisik atau berada di luar rumah dalam waktu lama. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan diminta untuk mundur hingga warga berunjuk rasa di lapangan Taksim, Istanbul, Turki. Unjuk rasa di Turki ini sudah berlangsung selama 8 hari dan demonstran membuat rusuh di sejumlah tempat. Unjuk rasa menentang pemerintah terus berlanjut di Turki. Di sejumlah tempat demonstrasi berujung rusuh. Warga menuntut Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan untuk mundur. Unjuk rasa yang terjadi di lapangan Taksim, Istanbul ini membuat aparat kepolisian setempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi warganya ini.
Unjuk rasa di Turki ini sudah berlangsung selama 5 hari. Penyebabnya adalah warga marah dan menuding Erdogan telah meremehkan pandangan pihak oposisi. Para demonstran juga marah terhadap kepolisian Turki karena telah menyalahgunakan kekuatan seperti penggunaan gas air mata yang berlebihan untuk menyetop para pemprotes. Kedai kopi jejaring seperti Starbucks mulai menerapkan larangan merokok bagi pengunjung kafenya. Tak hanya dilarang merokok di dalam kafe, namun Starbucks juga melarang asap rokok berada di radius 8 meter dari kafe. Kapan ya hal ini bisa diterapkan di Indonesia? Para perokok berat sekaligus pengunjung Starbucks bakal tidak bebas merokok di area kawasan Starbucks, seperti yang dipaparkan jaringan kafe kopi yang bermarkas di Seattle, Amerika Serikat. Itu akan mulai melarang para perokok berada dalam jarak 8 meter dari kafe Starbucks mulai 1 Juni 2013 ini. Juru bicara Starbucks, Jamie Lane Riley, menegaskan kebijakan ini merupakan perluasan dari larangan merokok bagi pengunjung Starbucks. Larangan tak boleh merokok ini diperluas ke wilayah di luar Starbucks termasuk kawasan sekitar 8 meter dari kafe. Saat ini ada juga penikmat Starbucks memilih duduk di pelataran kafe. Peraturan ini akan diterapkan di sekitar 7.000 kafe Starbucks yang dimiliki dan dioperasikan Starbucks Corporation. Apalagi bagi kafe yang memiliki area duduk di luar kafe. Kebijakan ini tentu saja otomatis berlaku apabila kafe Starbucks tersebut berada di kawasan bisnis atau mal yang sudah menerapkan larangan merokok. Belum ada informasi apakah ketentuan ini akan juga berlaku pada gerai Starbucks di luar Amerika Serikat. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah satu ini kita akan mengulas berita seputar tanah air. Tetap saksikan Aktual. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id. WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world in. Bring the world into you.
warga Lumajang dikagetkan oleh ledakan bom. Pada Sabtu 1 Juni 2013, warga pun berduyun-duyun untuk melihat di mana asal suara ledakan tersebut yang terdengar hingga jarak jauh. Suara tersebut berasal dari ledakan bom yang diletakkan di depan sebuah biro perjalanan. Berikut berita selengkapnya. Sabtu 1 Juni 2013, warga Lumajang digegerkan dengan ledakan di kantor Biro Perjalanan PT Arifin Sedayu, Senduru. Warga berbondong-bondong untuk melihat asal suara ledakan itu karena suara ledakan tersebut terdengar hingga jauh. Ledakan tersebut dari bom rakitan yang diletakkan di depan biro perjalanan tersebut. Dan setelah ledakan itu terjadi, tim Gegana dan polisi datang ke tempat kejadian. Setelah tim Gegana menyusuri lokasi ledakan, ditemukan 2 bom rakitan lain yang tak sempat meledak bertempat di dalam kantor biro perjalanan itu. Tidak ada yang tahu persis siapa yang menaruh bom tersebut. Setelah tim polisi mengurai bom tersebut, ternyata di dalam bom berisi paku, baut, kabel, dan baterai yang diduga sebagai alat pemicu, menurut kepolisian setempat. Penyelidikan sementara mengatakan diduga bom itu dibuat oleh pelaku di lokasi peledakan. Kini polisi sedang mencari 2 pegawai PT Arifin Sedayu yang kabur setelah ledakan tersebut. Pingsan puluhan siswa sekolah menengah pertama Negeri 2 dan Negeri 3 Bone, Sulawesi Selatan Sabtu 1 Juni 2013 dinyatakan tidak lulus yang mengakibatkan para siswa yang tidak lulus tersebut jatuh pingsan. Sabtu 1 Juni 2013, beberapa siswa sekolah menengah pertama di Negeri 2 dan 3 Bone, Sulawesi Selatan mendadak pingsan karena melihat hasil ujian mereka yang dinyatakan tidak lulus. Di SMP Negeri 2 Bone, jumlah siswa yang tidak lulus ada 17 siswa, sedangkan di SMP Negeri 3 Bone ada 36 siswa. Kedua SMP negeri itu merupakan sekolah dengan tingkat kelulusan yang cukup rendah di Bone. Padahal tahun sebelumnya, kedua sekolah itu meluluskan seluruh muridnya. Sementara itu, murid SMP yang lulus ujian di Bone merayakan dengan aksi coret-coret seragam sekolah. Hal ini bertolak belakang dengan yang di Lamongan, Jawa Timur, di mana kelulusan dirayakan dengan aksi menyumbangkan seragam ke pihak yang membutuhkan. Minggu 2 Juni 2013, pemain Persib Pekalongan terpaksa menginap di Mapolsek Gajah Mungkur, Semarang. Hal tersebut dikarenakan para pendukung PSIS Semarang melempari bus yang ditumpangi para pemain Persib Pekalongan dengan batu. Puluhan pemain Persib Pekalongan Jawa Tengah tidak bisa pulang Minggu 2 Juni 2013. Mereka terpaksa menginap di Mapolsek Gajah Mungkur, Semarang karena sepanjang perjalanan bus mereka dilempari terus-menerus oleh pendukung PSIS Semarang. Tak jelas mengapa pendukung PSIS marah padahal PSIS menang besar 4-0 saat menjamu Persib di Stadion Jatidiri Sabtu 1 Juni 2013 sore. Tak ada korban pada saat serangan tersebut, hanya kaca belakang, kaca samping, serta kaca depan bus pecah karena terus diserang. Kepolisian setempat mengamankan bus beserta penumpangnya. Polisi juga menangkap tokoh supporter PSIS dan langsung dimintai keterangan. Menurut Muslimin, pemain Persib, dia menuturkan serangan terjadi tak lama setelah bus yang mereka tumpangi keluar dari Stadion Jatidiri dan serangan berlanjut ketika bus melintasi Jalan Semeru. Puluhan pendukung PSIS melempari bus tim Persib dengan batu. Kenaikan harga gula pasir di sejumlah pasar tradisional mencapai Rp14.250 per kilogramnya. Kenaikan ini dipicu karena berkurangnya pasokan gula dari distributor dan akan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Harga gula pasir kualitas menengah di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat naik. Minggu 2 Juni 2013, kenaikan itu mencapai Rp14.250 per kilogram. Jika dibandingkan pekan sebelumnya hanya Rp10.250, berarti kenaikannya sekitar 20%.
Para pedagang sebelumnya hanya menjual gula pasir tersebut dengan harga Rp10.120 sampai Rp10.500 per kilogram. Kenaikan harga gula pasir ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari distributor dan akan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kenaikan harga gula pasir tidak hanya terjadi di satu atau dua pasar tradisional, tetapi di hampir seluruh pasar tradisional yang ada di Bandung seperti Kosabi, Sayati, Panjunan, Cijerah, dan Pasar Induk Caringin beberapa waktu lalu. Sekarang atau pasca rencana kenaikan harga BBM, harga gula pasir terus meningkat, dengan alasan bahan baku produksi dan lainnya juga naik. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang satu ini kita akan mengulas berita seputar lokal kota Pekalongan, tetap di Aktual. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Dr. Sutomo Pantura Jumat 31 Mei 2013. Kemacetan ini diakibatkan oleh penyempitan jalan akibat perbaikan jembatan Kalibanger. Ditambah lagi dengan pembukaan pusat perbelanjaan baru di sekitar lokasi yang menambah jumlah volume kendaraan. Jumat 31 Mei 2013, waktu setempat terjadi kemacetan panjang lebih dari 10 km di Jalan Pantura Jakarta Semarang, tepatnya di daerah Pekalongan.
Kemacetan tersebut diakibatkan oleh pembetulan jembatan Kalibanger dan pembukaan sebuah mal di kota Pekalongan yang terletak di Jalan Pantura. Karena antusias warga Pekalongan dan sekitarnya sangat baik, sehingga terjadi kepadatan di sekitar mal tersebut yang menyumbat jalan. Penuh kendaraan tersebut menjadikan polisian mengalihkan kendaraan tersebut ke jalur alternatif. Karena jalur alternatif yang melewati desa Dekoro itu sempit dan penuh, terjadilah kemacetan di jalur itu juga. Mahasiswa komputer pencinta alam Makom Pala Stimik Widya Pratama Pekalongan menyelenggarakan sepeda santai yang bertajuk Back to Nature Minggu 2 Juni 2013. Unit kegiatan mahasiswa Stimik Widya Pratama Pekalongan, khususnya unit mahasiswa komputer pecinta alam atau Makom Pala, menyelenggarakan kegiatan sepeda santai atau fun bike yang diberi tajuk Back to Nature Minggu 2 Juni 2013. Kegiatan ini diikuti oleh banyak mahasiswa, juga staf dan karyawan Stimik Widya Pratama. Selain menggelar sepeda santai, acara ini juga dimaksudkan untuk mengkampanyekan penanaman pohon mangrove sebagai wujud cinta lingkungan, khususnya ekosistem pantai. Beragam kegiatan juga memeriahkan acara ini, seperti panggung hiburan, game-game, juga pembagian door prize. Usai sudah rangkuman berita yang kami rangkum dalam aktual edisi 5 Juni 2013, saya Yuda Rahman Syadi beserta kru kerabat kerja undur diri. Jangan lupa saksikan aktual hanya di wpitv.stimikWP.ac.id. Salam, sampai jumpa.